nikmat harta, Allah jaga hartanya. Dan nikmat yang belum ada, Allah adakan. Masya Allah, yang belum berkeluarga, Allah jumpakan dengan jodoh yang solih atau solihah. Yang belum punya anak, sudah berkeluarga, belum punya anak, Allah kasih anak-anak yang solih solihah. Yang sudah dikasih anak, Allah jadikan anaknya tambah solih solihah dan lain sebagainya. Bagaimana caranya biar kita ini mendapatkan keutamaan orang yang syukur? Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Amr. Sayyidina Abdullah bin Amr, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabira. Ada dua perkara, ada dua keadaan. Kalau seseorang itu memiliki dua keadaan ini, maka Allah catat dia termasuk orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang bersabar. Apa itu? Nanti kita bahas nanti. Dan Rasulullah mengatakan, wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabira. Dan barang siapa yang enggak memiliki dua sifat ini, maka orang ini tidak akan dicatat oleh Allah termasuk orang yang syukur, dan enggak dicatat oleh Allah termasuk orang yang sabar. Orang enggak syukur, enggak sabar. Dan ini enggak ada baiknya ini. Ketika Allah mencari-cari termasuk orang yang syukur, enggak ada. Dicari-cari termasuk orang yang sabar, enggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Hidup di dunia enggak enak, matinya enggak enak, kuburnya enggak enak, dibangkitkan nanti enggak enak, masuk neraka. Ya Allah, kapan enaknya itu? Hah? Nah, kalau orang di dunia enak terus masuk neraka, masih sempat ngerasain enak di dunia. Lah ini orang enak enggak pernah, ngerasa tenang enggak pernah, ngerasa nyaman hati enggak pernah, sumpek aja bawaannya. Hah? Ini kayaknya orang Astra ini banyak yang sumpek ini. Maka malam ini malam no sumpek. No galau, no baper. Pokok setiap ngaji harus bahagia. Dan mungkin pian-pian merasakan kalau duduk di majelis seperti ini nikmat, nggak tahu kayak masalah itu hilang, nanti pulang balik lagi masalahnya. Tapi baliknya nggak seperti awal. Ini fadilah keutamaan kita hadir majelis. Saat hadir majelis itu plong semuanya. Ya, nanti kalau pian terus istiqomah hadir, maka apa yang mengganjal di pikiran dan hati pian, apa yang membuat hidup pian gak enak, gak tenang, maka itu nanti Allah akan singkap, Allah akan hilangkan. Bismillah, semoga yang hadir Allah kabulkan hajatnya semuanya. Yang hadir Allah hilangkan semua kesedihannya. Yang hadir Allah hilangkan semua problem dalam keluarganya. Yang hadir semuanya Allah bahagiakan dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa dua keadaan itu? Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqdada bihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaih kataballahu syakiran sabira. Dua keadaan itu adalah barang siapa, yang pertama dalam urusan agama, urusan akhirat, melihat orang yang ada di atasnya. Dalam urusan agama, dalam urusan amaliyah, dalam urusan amal ibadah, melihat orang yang ada di atasnya, sehingga dia pengen mengikuti, sehingga dia pengen juga kayak itu. Akhirnya dia berusaha pengen seperti orang itu, sehingga dia terus memperbaiki amaliyah atau ibadah-ibadahnya. Yang kedua, masalah urusan dunia, dia melihat orang yang ada di bawahnya, sehingga dia ini mensyukuri nikmat yang ada. Dia enggak merasa bahwasanya dirinya ini adalah orang yang paling enggak bahagia di dunia. Dia enggak pernah merasa orang ini adalah orang yang enggak diperhatikan oleh Allah. Dia enggak merasa bahwasanya dia ini adalah orang yang enggak dikasih nikmat oleh Allah. Malah justru dia merasa alhamdulillah ya Allah, ternyata aku ini udah miskin, ternyata ada orang di bawahku lebih miskin. Aku ini udah sakit, ternyata ada orang yang di bawahku lebih sakit. Aku ini orang yang kayak ini, susahnya ternyata
di bawah sana, di luar sana banyak orang yang lebih susah daripada aku. Jadi kalau ingin tercatat termasuk orang yang syukur, termasuk orang yang sabar, kita harus punya sifat dua ini. Yang pertama urusan akhirat, urusan ibadah, urusan amaliyah, urusan amal-amal soleh, jangan melihat orang yang di bawah tapi lihat orang yang di atas. Kita sholat jamaahnya gimana? Makanya nggak ada perkembangan karena kita melihat orang itu juga nggak pernah jamaah. Aku masih mending maghrib jamaah. Yang maghrib isya berjamaah dia ngelihat yang di bawahnya, aku masih mending orang itu hanya maghrib, aku tambah isya. Walaupun subuh enggak. Yang subuh jamaah juga ngelihat orang yang di bawahnya, aku masih mending itu orang maghrib aja, itu orang maghrib sama isya. Aku maghrib isya subuh, walaupun duhur dan asar enggak. Akhirnya dia itu pas-pasan kayak gitu terus. Yang jamaahnya maghrib aja kayak itu terus. Yang jamaahnya maghrib plus isya kayak itu terus, enggak ada perkembangan. Yang plus subuh kayak itu terus, enggak ada perkembangan. Ada lagi tetangganya ngomong lagi, oh aku alhamdulillah. Aku alhamdulillah, itu cuma maghrib aja, itu orang Pak Jito itu maghrib isya, itu Pak Abdullah maghrib isya subuh, saya alhamdulillah tambah duhur, karena memang dia kaum di sini, misalkan, atau rumahnya dekat sini ya kan, jadi akhirnya nggak ada perkembangan kayak itu terus itu sampai nanti kayak gitu. Orang terakhir ngomong, aku masih mending daripada mereka. Mereka nggak ada yang 5 waktu di masjid, aku 5 waktu di masjid. Aku 5 waktu di masjid, ya kan? Alhamdulillah. Jadi akhirnya pas-pasan kayak gitu, nggak ada perkembangan. Karena melihat orang masalah ibadah yang dilihat orang yang di bawahnya.